Halo semuanya, saya Stepian dari channel Teknoza ID. Kali ini saya akan sharing soal komparasi dua buah smartphone paket lengkap mid-range di harga 3 jutaan. Dua smartphone yang sama-sama bawa DNA yang bisa dibilang killer di kelasnya. Chipsetnya bagus, memorinya gede, refresh rate-nya tinggi, kameranya cukup bagus, baterainya gede, chargernya cepat, dan juga punya NFC. Kedua smartphone yang secara price to performance menarik, dan supaya nggak penasaran lagi, pastiin aja kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. So, langsung aja kita mulai videonya. Salah satu hal umum di smartphone kelas mid-range adalah penggunaan material yang ekonomis. Baik Realme 7 maupun Poco X3 keduanya pakai plastik polikarbonat yang tentunya bertujuan menekan harga jual. Saya sendiri nggak akan bahas lagi untuk detail sisi desain backdoor keduanya, karena video review dari masing-masing smartphone ini udah pernah kita bahas. Kita akan bahas pembeda utamanya aja. Desain Realme 7 secara looks lebih ke arah elegan dan nggak mau terlalu kelihatan out of the box. Hanya terjadi perubahan kecil di desain housing kamera belakangnya yang kini lebih lebar sehingga LED flashnya bisa masuk satu frame dengan 4 kamera belakangnya. Beda selera sama Poco X3 yang desainnya lebih ke arah sporty dan anak muda. Pilihan desain housing kameranya juga sedikit nyeleneh karena menempatkan 4 kamera belakang dan satu LED flash ke dalam frame housing berbentuk persegi panjang yang membulat di sisi kiri kanannya. Dengan desain kayak gini tentunya BAM kamera Poco X3 jadi jauh lebih tebal kalau dibandingkan BAM kamera di Realme 7. Keduanya udah pakai port USB Type-C dan sama-sama punya jack audio. Yang bikin ekstra di Poco X3 adalah infrared blaster yang selalu jadi senjata andalan Xiaomi di poin ini. Keduanya punya fingerprint scanner di sebelah kanan yang digabung bareng tombol power. Sedikit nih keluhan saya di posisi tombol volume Realme 7 yang ada di sisi kiri, jadi posisinya jadi kayak kurang biasa. Beda dengan posisi tombol volume di Poco X3 yang sama-sama ada di sisi kanan. Nah, karena layar lebih besar, Poco X3 punya selisih 9 gram lebih berat dibandingkan Realme 7. Meski ketebalan keduanya sama-sama di 94 mm, tapi secara handling Realme 7 lebih friendly bahkan untuk digunakan satu tangan dibandingkan harus megang Poco X3. Untuk build quality di backdoor meskipun sama-sama pakai plastik polikarbonat, saya ngerasain langsung kalau Realme 7 punya kualitas material yang lebih kokoh dibandingkan Poco X3. Oke, sekarang kita pindah ke sisi bagian depan. Ada layar IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan luas 6,5 inci untuk Realme 7 dan 6,67 inci untuk Poco X3. Posisi kamera pansolnya juga beda penempatan, kalau Realme 7 di kiri layar, sedangkan Poco X3 ada di tengah layar. Di area earpiece, Poco X3 ada LED notification dan satu buah stereo speaker yang melengkapi sistem dual stereo speakernya. Secara visual, kualitas layar IPS keduanya udah sama-sama oke, reproduksi warnanya bagus, dan kontras warnanya juga cukup vibrant. Apalagi udah mendukung SDR10 dan wideband security level di posisi L1. Cuma untuk bagian multimedia tentu aja Poco X3 lebih puas karena selain layarnya lebih besar, output dual stereo speakernya juga lebih baik meski kualitasnya masih mediocre. Oke, kalau kita bicarain kecepatan, jelas layar 120Hz Poco X3 lebih gesit daripada layar 90Hz-nya Realme 7. Meskipun untuk penggunaan harian sebenarnya layar 90Hz itu udah lebih dari cukup kalau sekedar scrolling ataupun bernavigasi. Untuk penggunaan di luar ruangan, layar IPS keduanya masih sanggup nampilin layar dan ikon-ikon aplikasi. Cuma saya ngerasa kontras layar dan viewing angle dari Realme 7 ini sedikit lebih baik dibanding Poco X3. Untuk kecepatan biometrik saya rasain juga Realme 7 lebih cepat ngerespon sidik jari hampir di setiap percobaan. Dan ternyata Poco X3 juga mengalami hal yang sama pada percobaan unlock layar via face unlocknya yang sedikit lebih lambat. Di posisi terakhir keduanya berbagi skor sama, yaitu konektivitas NFC. Ya, buat user e-money keduanya aman banget karena bisa dipakai untuk bertransaksi e-tol ataupun sejenisnya.
Di bagian ini duel antara Snapdragon dan MediaTek kembali terulang. Kalau Helio G95 adalah versi upgrade dari Helio G90T, maka Snapdragon 732G adalah versi update dari Snapdragon 730G. Secara teknis upgrade keduanya ada pada sektor clock speed GPU yang tentunya bikin proses rendering grafis jadi lebih optimal dibandingkan chipset generasi sebelumnya. Kalau berdasarkan hasil benchmark, selisih poin keduanya juga nggak terpaut lumayan jauh, malahan beda-beda tipis. Poco X3 dengan Snapdragon 732G skornya di 286.000 poin, sementara Helio G95 di Realme 7 punya skor 299.000 poin. Selain performa chipset yang hampir sama, memori keduanya juga sama-sama RAM 8GB dengan storage 128GB. Kalau dirasa kurang, di sini Realme 7 punya kelebihan, yaitu SIM tray-nya jenisnya triple slot, jadi dual SIM card kalian tetap bisa dipakai kalau pengen nambah ekstra memori lewat micro SD card. Sementara di Poco X3 kalian harus pilih setup salah satu dual SIM card tanpa memory card atau single SIM dengan memory card. UI yang dipakai keduanya juga beda. By default Realme 7 pakai Realme UI 1.0 dan Poco X3 pakai MIUI 12. Buat saya pribadi, kedua UI ini jadi favorit karena tersedia banyak banget fitur dan transisi UI-nya juga cukup smooth. Buat yang udah pakai Realme pastinya udah tahu kalau Realme UI itu punya developer room yang rajin banget kasih update room secara berkala. Beda banget sama MIUI yang belakangan ini suka terlambat kalau kasih update room. Chipset kenceng dan RAM gede bikin aktivitas buka tutup aplikasi kedua smartphone ini lancar jaya, bahkan untuk bermultitasking. Buat navigasi, scrolling dan swiping, layar 120Hz Poco X3 tentunya bisa diajak kerja lebih gesit. Di MIUI 12 juga udah ada fitur multi window yang lebih advance ketimbang split screen biasa. Oke, buat urusan gaming, selain dukungan dari chipset, keduanya udah dikasih cooling teknologi yang bisa bikin gaming experience-nya jadi lebih nyaman. Di Realme 7 namanya Carbon Fiber Cooling System, kalau di Poco X3 namanya Liquid Cooling Technology 1.0 Plus. Ada juga fitur khusus mode gaming namanya Game Space di Realme 7 dan Game Turbo di Poco X3. Gaming mode keduanya cukup intuitif dan bisa kasih informasi cukup lengkap soal kinerja SoC, GPU, frame rate, dan juga pengaturan notifikasi. Meski tampilan UI-nya selera, tapi saya lebih suka tampilan Game Space milik Realme 7 karena informasi yang ditampilkan lebih mudah dibaca. Sedangkan untuk game PUBG Mobile, keduanya sama-sama mendapatkan setting maksimal di Smooth Ultra dan HD High. Untuk Snapdragon 732G dipastikan by default nggak akan dibuka opsi frame rate ekstrimnya, sementara untuk Helio G95 masih menunggu update developer apakah mode frame rate ekstrimnya dibuka atau enggak. Untuk gameplaynya PUBG Mobile di Poco X3 meskipun chipsetnya baru, tapi rasanya main di Poco X3 ini enak banget terutama di sektor responsivitas layar berkat touch sampling 240Hz-nya. Sisanya nggak ada masalah sama sekali. Nah, sementara di Realme 7 meski layarnya nggak seresponsif Poco X3, tapi saya ngerasain kalau kualitas grafis di game ini yang settingnya sama terlihat lebih vivid dan juga lebih detail. Lanjut ke Call of Duty Mobile. Meski chipsetnya selevel, ternyata setup by default Snapdragon 732G punya kompatibilitas lebih baik karena mendapat frame rate maksimum, sementara Helio G95 masih mentok di frame rate high. Di gameplaynya sendiri, Poco X3 kembali manjain player Call of Duty Mobile karena navigasi layarnya juara banget ngerespons setiap sentuhan di layar. Bahkan buat saya yang sebenarnya jarang ngegame, pakai Poco X3 ini lumayan bikin ketagihan main game lama-lama. Nah, sebenarnya Call of Duty Mobile di Realme 7 juga sama aja sih lancarnya kayak di Poco X3. Cuma emang kalau dicobain barengan, kembali saya harus bilang kalau respon layar Poco X3 jadi pembeda utama. Sisanya sih ya sama-sama udah oke lah. Untuk game terakhir, Genshin Impact saya saranin untuk selalu taruh posisi grafik quality di medium atau low kalau mau gameplaynya lancar dan kondusif untuk dipakai lama, mengingat tier chipset kedua smartphone ini ada di posisi mid-range. Untuk gameplaynya sendiri, Poco X3 dengan setting medium secara overall berjalan lancar, tentunya dengan sesekali gejala frame skip kalau di scene battle yang agak kompleks. Sementara Realme 7 dengan setup yang sama justru kelihatan lebih stabil jalanin Genshin Impact dengan gejala frame skip yang lebih jarang ketimbang apa yang terjadi di Poco X3. Kedua smartphone ini di Genshin Impact selama memakai setup grafis medium atau low, nggak ada gejala overheat dan suhu rata-rata ada di sekitaran 42-44 derajat Celcius. Meski kelasnya di mid-range, sektor kamera jadi salah satu hal yang menarik karena keduanya sama-sama pakai sensor Sony IMX682 dengan resolusi 64 megapiksel di lensa kamera utamanya.
Sisa konfigurasi kamera keduanya juga terbilang mirip. Lensa ultra wide angle Poco X3 di 13 megapiksel f2.2 sedangkan Realme 7 di 8 megapiksel f2.3. Sisanya ada kamera makro dan potret yang sama-sama beresolusi 2 megapiksel. Untuk video recording keduanya bisa rekam video maksimal di resolusi 4K 30 fps dan juga sama-sama punya stabilizer berbasis IIS. Sementara untuk kamera selfie, Poco X3 punya resolusi 20 megapiksel f2.2 dan Realme 7 di 16 megapiksel f2.1 yang udah mendukung SDR dan bisa rekam video di resolusi maksimal 1080p 30 fps. Sedikit catatan buat kamera di ROM MIUI 12, Poco X3 yang sering kali muncul bugs kameranya ngeblank kalau pas pengen pindah antar lensa kamera, terutama di mode video yang cukup mengganggu dan butuh banget segera diperbaiki lewat update software. Kalau untuk hasil fotonya, Poco X3 hasilnya emang lebih terang dibandingkan Realme 7, tapi SDR-nya masih suka miss dan lebih akurat di Realme 7. Sementara untuk foto-foto yang membutuhkan detail yang tinggi dan jarak-jarak dekat, misalnya bunga gitu, Poco X3 bisa kasih detail yang lebih baik. Sedangkan kamera depan dari Realme 7 tone warnanya lebih pas di kondisi sebenarnya, tapi sayangnya SDR-nya justru kalah luas dari Poco X3. Untuk video recording di resolusi 1080p 30 fps, kedua smartphone bisa hasilin footage video yang stabil lewat IIS-nya. Tapi IIS di Poco X3 sedikit lebih superior karena bisa bekerja baik di semua resolusi. Oke, sedangkan ini perekaman video di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady video aktif di kedua smartphone. Jadi ini dia video dari Poco X3 NFC dan Realme 7 di resolusi 1080p 60 fps. Oke, kalau ini video ultra wide angle Poco X3 NFC dan Realme 7 di resolusi 1080p 30 fps pakai ultra wide angle lens. Kita ajak lari juga teman-teman. Oke, sedangkan ini video di resolusi tertinggi 4K 30 fps Poco X3 NFC dan Realme 7. Kita coba ajak lari ya. Oke, sedangkan ini rekaman video kamera depan resolusi 1080p 30 fps Poco X3 NFC dan Realme 7. Nah, kalau untuk urusan kondisi low light, terlihat software night mode dari kamera Poco X3 sedikit lebih baik dalam hal memproses dan menghasilkan foto-foto yang sedikit lebih terang, termasuk untuk video recording di kondisi minim cahaya. Stabilizernya masih bisa hasilin video dengan footage yang minim guncangan, dan untuk video selfie-nya juga sedikit lebih tajam kalau dibandingin dengan Realme 7. Untuk kapasitas baterai keduanya identik dengan 5000 mAh plus ekstra 160 mAh untuk Poco X3. Kedua smartphone selama pemakaian diset pada refresh rate maksimal Poco X3 di 120Hz dan Realme 7 di 90Hz dengan pemakaian casual medium to heavy. Hasilnya, dari full 100% Poco X3 bisa menyala selama 17 jam dan masih nyisain baterai di 57%. Sementara Realme 7 dari 100% juga sanggup menyala hampir 17 jam juga dengan sisa baterai di 53% atau selisih 4% dari Poco X3. Yang jatuhnya Realme 7 ini sedikit lebih tahan lama dibanding Poco X3. Tentunya baterai lifetime keduanya bisa bernafas lebih panjang kalau kalian hanya pakai mode 60Hz-nya aja. Chargernya keduanya juga punya kecepatan yang sama-sama 33 watt yang bisa penuhin baterai dari 10% ke 100% dalam waktu 1 jam 14 menit untuk Poco X3 dan 1 jam 10 menit untuk Realme 7.
Kedua smartphone ini jadi smartphone mid-range paling affordable untuk saat ini di range harga 3 jutaan. Resep mematikan dengan SoC kencang, memori besar, refresh rate tinggi, kamera bagus, baterai besar, dan juga charger yang cepat. Sampai capek saya jelasinnya. Saya pribadi nggak bisa bilang Poco X3 menang segala-galanya ataupun Realme 7 kalah segala-galanya. Bagaimanapun juga ini adalah smartphone rilisan baru yang masih perlu dites pemakaiannya untuk pemakaian jangka panjang. Tapi berdasarkan resume dari apa yang saya rasain, secara spek emang Poco X3 ada sedikit di atas Realme 7, terutama refresh rate layar yang lebih cepat, responsivitas layar yang lebih baik, kamera yang lebih baik, dan juga dual stereo speakernya. Tapi meskipun begitu, Realme 7 juga tetap punya beberapa poin yang nggak dimiliki Poco X3. Misalnya, triple slot dan dimensi fisik yang lebih handy serta build quality yang lebih baik. Buat gaming juga visual grafisnya lebih hidup, dan jangan lupa kalau Realme UI punya developer yang cukup gesit kalau ngasih update secara berkala. So buat yang lagi cari smartphone 3 jutaan paket lengkap, hemat dan kencang, dua smartphone ini bisa kalian lirik. Tentunya sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kalian. Catatan untuk Realme 7, seharusnya dalam beberapa waktu ke depan harga jualnya bisa turun agar menyesuaikan dengan kompetitor yang ada. Oke guys, itu dia tadi video komparasi dari Poco X3 NFC dan juga Realme 7. Like video ini kalau dirasa bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Dan buat yang mau dukung channel ini bisa bantu dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknos ID. Pamit!